Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama untuk belajar kebenaran firman Tuhan, masih mengenai doa ya Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sarono pada minggu pertama tentang doa, yaitu bersukacita dalam doa, yang tujuannya adalah untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Dan pada minggu yang kedua, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kasjaya mengenai doa orang benar adalah dimana ketika kita berdoa dengan bersungguh-sungguh dan yakin, maka doa kita akan besar kuasanya. Dan pada hari ini, pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang tetaplah berdoa, yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ketika kita membaca ayat yang ke-17 ini, ayat ini merupakan ayat yang terpendek ya di dalam Alkitab. Namun ayat ini sebenarnya memiliki kata-kata yang mudah untuk dipahami. Dan untuk melakukan firman tersebut sebenarnya simpel. Akan tetapi sebagai orang percaya, mungkin tidak semua dari kita bisa melakukannya. Karena ketika kita mau benar-benar untuk setia dalam berdoa, harus memerlukan keyakinan yang penuh dan bersedia memberi waktu sepenuhnya juga kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 17 ini, Paulus menyampaikan sebuah pesan yang sangat singkat kepada jemaat Tesalonika, yaitu harus tetap berdoa. Dan apa maksud Paulus menyampaikan pesan ini kepada jemaat di Tesalonika untuk selalu berdoa? Mungkin sebagian orang percaya melakukan doa itu merupakan suatu keharusan dan kebiasaan saja sebagai hal yang dikehendaki oleh Tuhan, yang mungkin dimana ketika kita berdoa kita tidak mengerti apa yang doa itu kita sampaikan, tujuannya doa itu seperti apa. Doa sebenarnya adalah sebuah percakapan antara anak Allah dengan Sang Bapa. Nah, hal ini menunjukkan suatu hubungan yang sehat dalam suatu hubungan antara anak dan bapaknya. Ketika kita membahas mengenai doa, berdoa bukanlah sekedar untuk meminta agar terpenuhinya keinginan kita, namun dengan berdoa kita dapat berbicara dengan Tuhan juga. Melalui doa, kita juga bisa menyampaikan segala permohonan kita. Sebenarnya doa bukan untuk apa yang kita ingini, tapi untuk apa yang kita butuhkan. Ya, mungkin kita sebagai manusia kita lebih sering berdoa ya untuk apa yang kita ingini. Sebenarnya itu juga merupakan hal yang wajar atau lumrah, karena keterbatasan kita sebagai manusia, kita sering sulit membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Hanya Tuhan yang selalu tahu apa yang benar-benar kita butuhkan dan menjawab permohonan kita. Ya, karena Tuhanlah yang Maha Tahu, yang mengerti setiap apa yang kita perlukan. Dan pada ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, pada ayat yang ke-18 ini kita juga diingatkan ya bahwa ketika berdoa kita harus selalu menyatakan syukur kita pada Tuhan atas setiap berkat dan pertolongannya dalam setiap kehidupan kita. Ya, karena itu semakin kita sering berdoa, semakin kita bisa mengetahui apa yang kita butuhkan karena melalui doa. Dari doa juga Tuhan bisa menunjukkan apa yang dikehendakinya dalam kehidupan kita sebagai anaknya. Dan
melalui doa juga yang tetap kita lakukan, kita bisa belajar untuk menyesuaikan keinginan dan kehidupan kita dengan kehendak dari Tuhan ya, bagi setiap kehidupan kita. Dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dan 18 ini, Paulus tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk tetap setia dalam berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya? Apakah kita masih setia dalam berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, atau mungkin sudah kendor ya, ataupun bisa jadi kita sudah melupakan ya tentang doa. Dan dari sini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita tetap senantiasa berdoa dan tetap menjalin komunikasi dengan Tuhan. Mana kita berdoa, kita akan memperkuat iman kita untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan supaya setiap perbuatan yang kita lakukan itu juga sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini dapat mengingatkan dan menguatkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita tetap berdoa pada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan akan menutup kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, ucap syukur untuk kesempatan yang telah memberikan kepada kami Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan mengenai untuk kesetiaan kami dalam berdoa Tuhan. Kami juga meminta untuk tuntunan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, di setiap kami Tuhan, agar setiap dalam kehidupan kami tetap mengandalkan-Mu Tuhan, kami tetap setia berdoa pada-Mu Tuhan, agar setiap apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan itu bisa dinyatakan dalam kemuliaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa kami Tuhan, dan yang Kau juga yang memberkati kami, Kau juga yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.